Belalang sembah itu makhluk yang kayak alien. Dia punya kaki yang panjang, ramping, dan kepala yang bisa muter hampir penuh. Kisahnya dimulai dari zaman dulu banget, jauh sebelum manusia ada di bumi. Para ilmuwan nemuin fosil belalang sembah purba yang terawetkan di getah pohon. Kapsul waktu kecil ini nunjukin kita kayak apa nenek moyang mereka. Beberapa fosil ini umurnya lebih dari 135 juta tahun. Artinya, belalang sembah udah hidup waktu zaman dinosaurus. Mereka lari-lari di hutan purba. Mungkin penampilannya mirip banget sama yang sekarang. Jujur aja, ini bukti suksesnya desain mereka selama jutaan tahun evolusi. Belalang sembah purba ini nggak persis sama kayak yang kita lihat di kebun kita. Selama jutaan tahun, mereka berubah dan menyesuaikan diri. Mereka berevolusi jadi pemburu yang lebih baik dan bisa ngumpet lebih efektif dari predator mereka sendiri. Kaki depan mereka, yang dulunya cuma buat jalan, jadi alat pencengkeram yang kuat. Kaki ini ditutupi duri tajam, pas banget buat nahan mangsa yang berontak. Tubuh mereka ngembangin warna dan bentuk yang bantu mereka nyatu sama daun, ranting, dan bunga. Sejarah adaptasi yang panjang ini yang bikin belalang sembah jadi serangga yang menarik dan sukses. Bener-bener penyintas dari dunia prasejarah. Nama mantis berasal dari bahasa Yunani yang artinya nabi atau peramal. Nama ini dikasih ke mereka karena posisi uniknya. Mereka sering berdiri dengan kaki depan disatukan, seolah-olah lagi berdoa. Posisi berdoa ini sebenarnya posisi berburu. Belalang sembah cuma nunggu sabar sampai makanannya datang. Hubungan dengan hal spiritual ini udah ngikutin belalang sembah di banyak budaya dan abad. Dia makhluk yang udah narik imajinasi manusia sejak lama banget. Dilihat sebagai utusan ilahi dan pemburu yang tangguh. Dualitas yang bener-bener ngejelasin keberadaannya. Hari ini ada lebih dari 2.400 spesies belalang sembah yang berbeda di seluruh dunia. Setiap spesies adalah mahakarya kecil evolusi. Dari belalang sembah, perisai raksasa di Afrika, sampai belalang sembah anggrek yang cantik di Asia Tenggara, mereka nunjukin keragaman ukuran, bentuk, dan warna yang luar biasa. Keanekaragaman ini hasil dari perjalanan evolusi mereka yang panjang. Mereka udah nyebar ke seluruh dunia, dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan kuno mereka adalah pengingat akan sejarah kehidupan yang panjang dan kompleks di planet kita. Mereka adalah fosil hidup, masih berkembang di dunia modern, dengan keanggunan mematikan yang sama seperti jutaan tahun yang lalu. Belalang sembah itu jagoan kamuflase, jadi rumah mereka adalah tempat di mana mereka bisa gampang ngumpet. Mereka hidup di berbagai macam habitat di seluruh dunia. Kamu bisa nemuin mereka di hutan hujan tropis yang rimbun, di mana daun-daun lebat ngasih tempat persembunyian yang sempurna. Mereka juga hidup di padang rumput, ngumpet di antara batang rumput yang tinggi. Beberapa spesies bahkan bikin rumah di gurun yang kering dan gersang, nyatu sama pasir dan semak-semak jarang. Kebutuhan utama mereka untuk rumah adalah adanya tumbuhan dan banyak serangga lain buat dimakan. Mereka paling banyak di daerah tropis dan subtropis yang hangat, di mana iklimnya sedang sepanjang tahun. Persebaran belalang sembah sangat luas. Mereka ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Keanekaragaman spesies terbesar ditemukan di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, di mana iklim hangat mendukung berbagai macam kehidupan serangga. Di Eropa dan Amerika Utara, ada lebih sedikit spesies asli, tapi beberapa udah diperkenalkan dari bagian lain dunia. Misalnya, belalang sembah Eropa dan belalang sembah Cina dibawa ke Amerika Utara lebih dari seabad yang lalu. Sejak itu mereka udah menetap dan jadi pemandangan umum di kebun dan taman di seluruh benua. Belalang sembah menghabiskan sebagian besar hidupnya di area yang relatif kecil. Dia nggak bermigrasi atau melakukan perjalanan jauh. Sebaliknya, dia nemuin tempat yang bagus di tanaman atau semak dan kemudian menunggu. Seluruh dunianya mungkin cuma satu semak mawar atau sepetak kecil padang rumput. Di sini, dia akan berburu, kawin, dan akhirnya bertelur. Gaya hidup menetap ini mungkin karena strategi berburunya. Dengan menunggu mangsa datang, belalang sembah menghemat energi. Dia nggak perlu berkelana jauh untuk mencari makanan. Tanaman pilihannya adalah tempat berburu dan tempat berlindungnya dari bahaya dunia luar. Habitat spesifik seringkali menentukan penampilan belalang sembah. Belalang sembah yang hidup di padang rumput coklat kering kemungkinan besar akan berwarna coklat juga. Yang hidup di antara daun hijau terang akan berwarna hijau.
Belalang sembah anggrek yang luar biasa membawa ini ke ekstrem. Dia sangat mirip bunga, sehingga serangga lain mendarat di atasnya, mengira itu tempat yang aman untuk mencari nektar. Adaptasi sempurna terhadap lingkungannya ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Ini memungkinkan mereka menjadi pemburu yang sukses dan menghindari menjadi mangsa sendiri, menjalani hidup mereka di dunia yang dirancang sempurna untuk mereka. Kehidupan cinta belalang sembah terkenal karena satu alasan yang sangat mengejutkan. Si betina kadang makan si jantan. Perilaku ini, yang dikenal sebagai kanibalisme seksual, adalah salah satu peristiwa paling dramatis di dunia serangga. Prosesnya dimulai ketika belalang sembah jantan dengan hati-hati mendekati betina. Dia harus sangat hati-hati, karena si betina jauh lebih besar dan lebih kuat darinya. Dia mungkin melakukan tarian lambat dan hati-hati untuk memberi sinyal niatnya, dan untuk menghindari disangka mangsa. Jika si betina menerima, dia akan membiarkan si jantan naik ke punggungnya untuk memulai proses kawin. Tindakan kanibalisme bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah kawin. Kadang-kadang, si betina akan menangkap kepala si jantan dan mulai memakannya saat dia mendekat. Lebih sering, dia akan menunggu sampai setelah dia mulai kawin. Dalam putaran aneh alam, tubuh si jantan dapat melanjutkan proses pembuahan bahkan setelah kepalanya dipenggal. Pusat saraf yang mengontrol gerakan reproduksinya terletak di perutnya, bukan otaknya. Jadi, bahkan saat dia dimakan, dia masih bisa berhasil menjadi ayah generasi belalang sembah berikutnya. Kenyataan suram ini menyoroti dorongan kuat untuk bereproduksi di alam. Mengapa ini terjadi? Para ilmuwan percaya ada beberapa alasan untuk perilaku brutal ini. Alasan terpenting adalah nutrisi. Dengan memakan si jantan, si betina mendapatkan makanan besar yang kaya protein. Nutrisi ekstra ini sangat penting baginya. Ini memberinya energi dan sumber daya yang dia butuhkan untuk menghasilkan banyak telur yang sehat. Dengan cara tertentu, tubuh si jantan menjadi investasi pertama bagi keturunannya sendiri. Pengorbanannya secara langsung berkontribusi pada kesehatan dan kelangsungan hidup anak-anaknya. Ini adalah contoh nyata bagaimana alam memprioritaskan kelangsungan spesies di atas kelangsungan hidup individu. Penting untuk dicatat bahwa kanibalisme ini tidak terjadi setiap saat. Di alam liar, diperkirakan si betina memakan si jantan dalam sekitar 13 hingga 28% pertemuan. Ini lebih umum terjadi ketika si betina sangat lapar. Jika dia baru saja makan, dia lebih mungkin membiarkan si jantan pergi tanpa cedera setelah kawin. Si jantan, di pihaknya, akan berusaha sebaik mungkin untuk melarikan diri. Setelah kawin selesai, dia akan sering jatuh dengan cepat dari punggungnya dan terbang secepat mungkin. Kelangsungan hidupnya tergantung pada kecepatannya dan nafsu makannya. Romansa berbahaya ini adalah permainan hidup dan mati dengan taruhan tinggi. Belalang sembah adalah salah satu pemburu paling sempurna di alam. Dia tidak mengejar mangsanya. Sebaliknya, dia mengandalkan sembunyi-sembunyi, kesabaran, dan serangan secepat kilat. Belalang sembah akan menemukan tempat yang bagus, seringkali di bunga atau daun, lalu dia akan menunggu. Dia bisa tetap diam sempurna selama berjam-jam, terlihat seperti bagian lain dari tanaman. Tubuhnya adalah mahakarya kamuflasi, dengan warna dan pola yang memungkinkannya menyatu dengan lingkungannya. Keheningan ini adalah senjata terbesarnya. Serangga yang tidak curiga, seperti lalat, lebah, atau kupu-kupu, akan berkeliaran mendekat tanpa pernah tahu bahaya yang mengintai di dekatnya. Ketika calon makanan datang dalam jangkauan, belalang sembah langsung beraksi. Kepalanya yang bisa berputar 180 derajat memungkinkannya melacak target tanpa menggerakkan bagian tubuh lainnya. Ini memberinya bidang pandang yang luar biasa. Ketika saatnya tepat, dia menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua kaki depannya, yang disebut kaki raptorial, melesat dalam sepersekian detik, lebih cepat dari yang bisa diikuti mata manusia. Kaki-kaki ini dilapisi duri tajam yang berfungsi seperti gigi, menjepit korban dan mencegah peluang untuk melarikan diri. Cengkeramannya sangat kuat dan aman. Setelah mangsa tertangkap, belalang sembah mulai memakannya segera, seringkali saat korban masih hidup. Dia menggunakan mandibula atau bagian mulutnya yang kuat untuk menggigit bagian tubuh serangga yang paling lunak terlebih dahulu. Belalang sembah adalah pemakan yang rakus dan tidak pilih-pilih. Dia akan memakan hampir semua serangga yang bisa dia tangkap, dan kadang-kadang bahkan mangsa yang lebih besar.
Ada kasus yang didokumentasikan tentang belalang sembah besar yang menangkap dan memakan kadal kecil, katak, dan bahkan burung kolibri. Nafsu makannya sangat besar, dan mereka mainkan peran penting dalam mengendalikan populasi serangga lain di lingkungannya. Kemampuan berburu belalang sembah bersifat naluriah. Belalang sembah muda yang disebut nimfa, menetas dari telurnya sudah tahu cara berburu. Dia memulai hidupnya dengan berburu serangga yang sangat kecil, seperti kutu daun dan agas. Saat dia tumbuh lebih besar, dia ganti kulit beberapa kali, dan dengan setiap tahap, dia menangani mangsa yang lebih besar dan lebih besar. Seluruh proses ini adalah demonstrasi efisiensi predator murni. Belalang sembah tidak perlu belajar berburu, dia terlahir sebagai pembunuh diam-diam. Hidupnya adalah siklus berkelanjutan dari menunggu, mengamati, dan menyerang dengan presisi mematikan, master penyergap sejati. Buat petani dan tukang kebun, belalang sembah itu pemandangan yang menyenangkan. Dia adalah pengendali hama alami. Daripada pakai pestisida kimia yang bisa ngerusak lingkungan, banyak orang ngandelin serangga bermanfaat kayak belalang sembah buat ngelindungin tanaman mereka. Belalang sembah punya nafsu makan yang besar buat banyak serangga yang ngerusak tanaman. Dia dengan senang hati makan kutu daun, ulat, kumbang, dan belalang yang bisa ngerusak sayuran, buah-buahan, dan bunga. Dengan punya populasi belalang sembah yang sehat di kebun atau di sawah, jumlah hama berbahaya bisa dijaga tetap rendah secara alami, tanpa biaya atau efek samping negatif. Banyak petani organik secara aktif mendorong belalang sembah buat hidup di lahan mereka. Beberapa bahkan beli kantung telur belalang sembah yang disebut oothecae dan naruh di seluruh ladang mereka. Setiap kantung telur bisa berisi sampai 200 nimfa belalang sembah kecil. Ketika mereka menetas di musim semi, mereka menyebar dan langsung mulai berburu hama kecil. Saat mereka tumbuh, mereka jadi mampu menangani serangga yang lebih besar dan lebih merusak. Metode ini adalah bagian penting dari apa yang dikenal sebagai pengelolaan hama terpadu. Strategi yang menggunakan kombinasi metode alami untuk mengendalikan hama dan mengurangi kebutuhan akan bahan kimia berbahaya. Belalang sembah adalah predator generalis, yang berarti dia akan makan hampir semua serangga yang bisa dia tangkap. Ini kadang bisa jadi pedang bermata dua. Meskipun dia sangat baik dalam memakan hama, dia juga akan makan serangga yang bermanfaat. Belalang sembah tidak akan membedakan antara belalang yang merusak dan penyerbuk yang membantu seperti lebah atau kupu-kupu. Ini adalah kekurangan kecil, tapi sebagian besar petani dan tukang kebun setuju bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada negatifnya. Jumlah hama yang bisa dimakan oleh satu belalang sembah seumur hidupnya menjadikannya sekutu yang tak ternilai dalam perjuangan menanam makanan sehat. Pada akhirnya, keberadaan belalang sembah adalah tanda ekosistem yang sehat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan cukup seimbang untuk mendukung predator di puncak rantai makanan serangga. Mengandalkan penjaga alami ini membantu menjaga keanekaragaman hayati. Ini memungkinkan makhluk bermanfaat lainnya, seperti laba-laba dan kepik, untuk berkembang juga. Dengan bekerja sama dengan alam, daripada melawannya, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan lebih sehat untuk semua orang. Belalang sembah yang rendah hati, dengan kesabaran diamnya dan serangan mematikannya, memainkan peran kecil tapi krusial dalam keseimbangan penting ini. Meskipun belalang sembah adalah pemburu yang tangguh, dia bukan di puncak rantai makanan. Dalam jaring kehidupan yang besar, si pemburu seringkali jadi yang diburu. Belalang sembah punya banyak predator alami yang melihat mereka sebagai makanan yang enak dan bergizi. Burung adalah salah satu musuh paling umum mereka. Burung robin, jay, dan gagak jago banget nemuin belalang sembah. Bahkan saat mereka berkamuflase, mereka bisa dengan cepat menyambar dan memetik belalang sembah dari dahan. Satu-satunya pertahanan belalang sembah dari burung adalah kamuflase dan kemampuannya untuk tetap diam sempurna, berharap dia nggak terlihat. Makhluk lain juga memangsa belalang sembah. Serangga predator besar seperti tawon dan beberapa jenis lebah akan menyerang mereka. Laba-laba, terutama laba-laba penenun jaring bundar yang besar, bisa menjebak belalang sembah di jaring lengket mereka. Kalau belalang sembah nggak hati-hati, dia bisa dengan mudah terjerat dan jadi korban laba-laba. Di darat, kadal, bunglon, dan katak selalu mencari makanan mudah.
Mereka pakai lidah panjang mereka yang lengket buat nyambar belalang sembah yang gak curiga yang terlalu dekat. Bahkan mamalia, kayak kelelawar yang berburu di malam hari, atau tikus tanah yang berlarian di semak-semak, akan makan belalang sembah kalau mereka punya kesempatan. Belalang sembah paling rentan di waktu-waktu tertentu dalam hidupnya. Ketika dia masih nimfa kecil, dia jadi mangsa bagi banyak makhluk, termasuk belalang sembah lain yang lebih besar. Selama molting, ketika dia ganti kulit lama buat tumbuh, dia lembut dan gak bisa bergerak dengan baik. Ini bikin dia jadi target mudah bagi predator manapun yang kebetulan lewat. Kawin juga waktu yang berbahaya, bukan cuma karena si betina. Si jantan terlalu fokus nyari pasangan, sehingga dia mungkin jadi kurang hati-hati dan lebih mudah terlihat oleh predator. Hidup bagi belalang sembah adalah keadaan siaga yang konstan, selalu menyeimbangkan kebutuhan untuk berburu dengan kebutuhan untuk bersembunyi. Untuk membela diri, belalang sembah punya beberapa trik. Pertahanan utamanya tentu saja adalah kamuflasenya. Tapi kalau dia ketahuan, dia nggak akan menyerah tanpa perlawanan. Belalang sembah yang terancam akan berdiri tegak dan melebarkan sayapnya, mencoba terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Ini disebut tampilan deimatik. Beberapa spesies punya warna atau pola cerah seperti bintik mata di sayap bagian dalam mereka, yang mereka kilatkan tiba-tiba untuk mengejutkan predator. Kalau itu nggak berhasil, dia akan pakai kaki depannya yang berduri untuk menyerang dan menebas penyerangnya. Meskipun ini mungkin nggak berhasil melawan burung besar, kadang-kadang cukup untuk menghalangi ancaman yang lebih kecil. Belalang sembah itu lebih dari sekadar serangga yang menarik. Dia adalah bagian penting dari ekosistemnya. Kalau populasi belalang sembah menurun drastis, dampaknya akan terasa di seluruh lingkungan lokal. Salah satu dampak paling langsung adalah peningkatan populasi serangga lain. Belalang sembah adalah predator rakus yang memakan banyak lalat, belalang, ngengat, dan serangga lainnya. Tanpa belalang sembah untuk mengendalikan mereka, populasi serangga ini bisa meledak. Ini akan sangat merugikan pertanian, menyebabkan lebih banyak kerusakan tanaman, dan ketergantungan yang lebih besar pada pestisida kimia. Ketidakseimbangan ini akan memengaruhi lebih dari sekadar tumbuhan. Ledakan populasi serangga tertentu bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga untuk seluruh jaring makanan. Keseimbangan rapuh yang telah terbentuk selama ribuan tahun akan terganggu. Selain itu, hewan yang memangsa belalang sembah juga akan menderita. Burung, kadal, dan laba-laba yang mengandalkan belalang sembah sebagai sumber makanan akan menemukan diri mereka dengan lebih sedikit makanan. Ini bisa menyebabkan penurunan populasi mereka sendiri, atau memaksa mereka untuk berburu makhluk lain dengan lebih intens, menciptakan ketidakseimbangan yang lebih besar dalam ekosistem. Apa yang bisa menyebabkan penurunan populasi belalang sembah? Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya habitat alami mereka. Saat kota dan pertanian berkembang, padang rumput, hutan, dan ruang liar yang menjadi rumah belalang sembah menghilang. Tanpa tanaman yang mereka butuhkan untuk berlindung dan berburu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Penggunaan pestisida yang meluas adalah ancaman besar lainnya. Bahan kimia ini dirancang untuk membunuh serangga, dan mereka tidak membedakan antara hama berbahaya dan belalang sembah yang bermanfaat. Belalang sembah bisa terbunuh langsung oleh semprotan, atau dengan memakan serangga lain yang telah diracuni. Melindungi belalang sembah berarti melindungi kesehatan lingkungan kita secara keseluruhan. Kita bisa membantu dengan melestarikan ruang liar, bahkan yang kecil seperti sepetak bunga liar di taman atau kebun. Mengurangi penggunaan pestisida dan memilih metode pengendalian hama yang lebih alami juga membuat perbedaan besar. Dengan memastikan bahwa penjaga diam ini memiliki tempat yang aman untuk hidup dan berburu, kita tidak hanya menyelamatkan satu spesies, kita membantu menjaga keseimbangan alam yang kompleks dan indah. Kehadiran belalang sembah adalah indikator yang baik bahwa ekosistem sehat dan berkembang. Sepanjang sejarah dan di seluruh dunia, belalang sembah telah dilihat lebih dari sekadar serangga. Postur anehnya yang mirip manusia dan tatapan yang tampak cerdas telah menginspirasi banyak mitos, legenda, dan kepercayaan. Di banyak budaya, belalang sembah dilihat sebagai simbol keheningan, meditasi, dan kesabaran. Gaya berburunya yang melibatkan periode menunggu yang panjang dan tenang telah diinterpretasikan sebagai bentuk kontemplasi.
Di Tiongkok kuno, misalnya, belalang sembah dikagumi karena keberanian dan tekadnya, dan bahkan menginspirasi gaya seni bela diri yang meniru gerakan cepat dan tepatnya. Nama Mantis, dari bahasa Yunani untuk nabi, menunjukkan bahwa orang Eropa kuno juga melihat sesuatu yang istimewa pada makhluk ini. Mereka percaya bahwa belalang sembah memiliki kekuatan supernatural dan dapat meramalkan masa depan, atau menunjukkan jalan pulang kepada para pelancong yang tersesat. Di beberapa bagian Afrika, belalang sembah dianggap sebagai hewan suci, utusan dari para dewa. Orang San di Gurun Kalahari memiliki cerita kuno di mana belalang sembah adalah karakter utama, dewa penipu yang juga pencipta bulan dan bintang. Menyakiti belalang sembah di budaya ini dianggap nasib buruk. Reputasi mistis ini tidak selalu positif. Di beberapa budaya, belalang sembah dilihat sebagai pertanda kematian atau kemalangan. Mungkin karena keterampilan berburunya yang mematikan, dan kebiasaan kanibal betina. Penampilannya yang menyeramkan, seperti alien, bisa mengganggu. Cara dia bisa memutar kepalanya untuk melihat langsung ke arahmu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh serangga lain, memberinya kesan kecerdasan dan misteri yang bisa menakutkan bagi sebagian orang. Campuran penghormatan dan ketakutan ini telah menjadikan belalang sembah simbol yang kuat dalam cerita rakyat dan seni selama berabad-abad, mewakili baik yang ilahi maupun yang mematikan. Bahkan saat ini, kepercayaan ini terus berlanjut dalam takhayul modern. Beberapa orang percaya bahwa jika belalang sembah hinggap di tubuhmu, itu membawa keberuntungan. Yang lain, melihatnya sebagai pengingat untuk bersabar dan penuh perhatian dalam hidup mereka sendiri. Baik dilihat sebagai nabi ilahi, prajurit yang ganas, simbol keberuntungan, atau makhluk dari mimpi buruk, belalang sembah memegang tempat unik dalam imajinasi manusia. Ini adalah bukti bagaimana makhluk kecil dapat memiliki dampak besar pada cerita kita dan pemahaman kita tentang dunia, menjembatani kesenjangan antara dunia serangga dan dunia kita sendiri. Kehidupan belalang sembah adalah kisah tentang kontradiksi yang indah. Dia adalah makhluk dengan keanggunan yang lembut dan kebrutalan yang mengejutkan. Kita melihat keanggunannya dalam cara dia bergerak, dengan langkah lambat dan terencana, seperti seorang penari. Kita melihat keindahannya dalam pola kamuflase yang rumit. Apakah dia terlihat seperti daun, ranting, atau bunga yang sempurna? Belalang sembah mewakili semacam kesempurnaan alami, organisme yang diasah oleh jutaan tahun evolusi, agar sangat cocok dengan dunianya. Dia mewujudkan kesabaran yang tenang yang terasa hampir spiritual, keheningan yang menenangkan sekaligus penuh kekuatan tersembunyi. Tapi di samping keindahan ini, ada tragedi dan kekerasan yang tak terbantahkan. Kehidupan belalang sembah dibangun di atas kematian. Dia adalah mesin pembunuh, seorang pembunuh yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada mangsanya. Dan tindakan paling terkenalnya, ritual kanibalisme seksual, adalah pengingat nyata akan kerasnya realitas alam. Pengorbanan jantan demi keturunannya adalah kisah cinta yang tragis, tindakan brutal yang memastikan kelangsungan hidup. Ini memaksa kita untuk menghadapi gagasan bahwa di alam, hidup dan mati bukanlah kebalikan, tetapi sangat saling terkait. Satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Dualitas inilah yang membuat belalang sembah begitu menarik. Ini menantang gagasan sederhana kita tentang baik dan buruk, indah dan jelek. Makhluk yang sama yang bisa terlihat seperti utusan ilahi dalam pose berdoa juga adalah pembunuh tanpa ampun. Tindakan cinta bisa menjadi tindakan kematian. Belalang sembah menunjukkan kepada kita bahwa alam tidak sentimental. Satu-satunya tujuannya adalah kelangsungan hidup dan kelangsungan. Strategi yang digunakannya untuk mencapai tujuan ini mungkin tampak kejam bagi kita, tetapi efektif, dan itulah yang terpenting dalam perhitungan kejam dunia alami. Pada akhirnya, mengamati belalang sembah adalah pelajaran dalam perspektif. Ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan cerita kompleks, dan bahwa keindahan dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga dan kadang-kadang mengganggu. Romansa tragis belalang sembah bukanlah cacat di alam, tetapi bagian dari desainnya yang rumit. Ini adalah siklus hidup, mati, dan kelahiran kembali yang dimainkan dalam skala miniatur. Dengan menyaksikan pemburu diam ini, kita dapat belajar untuk menghargai keindahan dunia alami yang ganas dan rapuh. Dunia di mana cinta bisa mematikan, dan kematian bisa memberi jalan bagi kehidupan baru.